Halo teman-teman semua. Jadi setelah kita berhasil menginstal Laravel Breeze menggunakan MySQL Haven, pada saat ini kita akan mencoba bagaimana memodifikasi dashboard dari bawaan Laravel Breeze dengan custom dari dashboard yang kita punya desainnya. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh di mana ada salah satu dashboard desain yang saya download secara free di internet yang menggunakan template yang ada. Kita akan mencoba menggunakan login dan register bawaannya seperti ini. Ini loginnya dan sini adalah registernya. Kita akan menggunakan template seperti ini ya. Serta dashboard juga kita akan memiliki template-nya. Dan kita akan menggunakan section, extend, layout, yield pada Laravel kita. Oke, sekarang kita pergi ke project kita. Di sini tadi kita sudah buat berhasil kemarin. Dan di mana pada project kali ini kita akan memodifikasinya. Nah, kalau dilihat di sini, kita memiliki suatu view, ya, resources views di sini. Ada welcome dan ada dashboard. Nah, dashboard blade ini bawaannya dari yang tadi Laravel Breeze yang ada. Kalau kita ingin melihat, misalkan di sini, uh, untuk melihat loginnya ada di mana? Ada di sini out dan ada di login blade. Nah, tapi login blade ini dia itu direct ke guest layout. Jadi dia semacam kayak extend ya, semacam dia extend memanggil induknya yaitu di guest layout. Sama juga di register itu dia merujuk terhadap page guest layout. Di mana guest layout kita bisa cek di sini ada folder layout dan ada guest. Nah, di sini kita akan mengubah tampilannya. Berarti guest ini dia menggunakan semacam seperti section extend cuma dengan cara yang berbeda. Sekarang kita akan mengganti guest ini ya menggunakan tampilan kita. Login yang ini. Nah, pertama-tama kita harus ketahui dulu ya sistemnya extend ini bahwa di mana dia itu memanggil induknya. Nah, kita bisa memanfaatkan konsep ini. Kalau kita perhatikan di sini login sama register itu memiliki template yang hampir sama yang di mana ada logo di atasnya, lalu di sini ada di bawahnya juga ada desain by siapa sama, hanya berbeda di dalam konten ini saja, box ini saja yang berbeda kontennya. Nah, kita di sini bisa menggunakan sistem include dan juga extending ya, tapi kita akan mungkin membuatnya dengan include ya. Jadi supaya nanti saat misalkan ini dipanggil, maka yang di bagian ininya ikut terpanggil gitu. Kita bisa menggunakan sebenarnya kita bisa menggunakan extend ataupun include nantinya, tergantung dari kebutuhan yang ada. Oke, kita langsung coba saja. Di sini kita buka sampel project kita. Dan bagian guest ini akan kita sedikit modifikasi. Atau mungkin saya lebih tepatnya memberikan rename ya. Jadi untuk menandai ini adalah yang old-nya. Kita akan buatkan guest yang baru. Guest.blade.php. Nah, di sini teman-teman sebelumnya, karena kita menggunakan Bootstrap, ya dashboard dari yang sudah ada, sini namanya Nice Admin, kita perlu di mana memerlukan aset. Jadi kalau kita lihat sini indeksnya, dia itu rata-rata direct ke satu folder aset namanya ya aset juga. Aset, semuanya aset ya. Jadi semua CSS JavaScript-nya ada di dalam folder aset. Oleh karena itu kita di sini misalnya ada satu folder namanya folder aset. Nah, folder aset ini kita copy saja ya, copy. Nah, kita taruh di dalam project kita tadi di sampel project. Taruhnya di mana? Kalau di Laravel, taruhnya itu di dalam public. Public langsung saja di sini folder public tinggal kita paste yang tadi di sini. Nah, maka semua folder asetnya sudah kita pindahkan ke dalam sini. Oke, sekarang kita buatkan halaman guest-nya. Di sini halaman guest-nya kalau kita lihat di dalam template dari Nest Admin kita. Tadi kita coba buka satu ya yang login punya page login yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia template-nya itu di mana kita bisa lihat sini adalah main menu. Sini main ya.
Berarti di sini mainnya ada section, ada kelasnya, controllernya, berarti mesti di sini. Kita lihat bagian mana sampai dia mengisi untuk konten di dalamnya ini sectionnya, berarti masih di sini. Ini lagi ada kelas container, pasti masih ya. Kita mencari ini logo, berarti logonya yang di atas. Di sini konten yang nyata yang ini. Nah, card MB3, card body. Kalau card body-nya, nah jadi yang ini adalah kontennya berarti. Kita bisa melakukan modifikasi di sini. Jadi guess itu adalah atas sama bawahnya dari suatu layout yang ada. Yang tengah-tengah bagian kontennya, yaitu di sini nih, dari sampai kita bisa card MB3 atau card body juga boleh nih sini. Nah, sampai ke bawah itu adalah bagian template nih. Gitu. Jadi ini yang akan kita copy ya di sini. Ini sudah ada kredit juga, kreditnya sama ya. Di bawah berarti kita sampai card MB3 saja di sini. Nah, di sini. Misalnya kita akan menjadikannya sebagai tampilan loginnya tadi. Ini sisa yang ini kita buat menjadi sebuah guest-nya. Jadi guest itu halaman induknya yang akan sering dipanggil dan login itu adalah konten di dalamnya yang akan memuat dari punyanya si induk tadi. Nah, oke, sekarang kita copy aja semuanya. Berarti copy taruh di halaman guest ini dan kita tinggal pastekan saja di sini. Nah, kita paste di sini tadi sudah tahu bahwa mencari yang div kelasnya MB3 di sini. Ini sebagai berarti adalah login kita. Nah, kita save dulu di sini. Dan kita harus berarti membuka tampilan login kita. Login blade-nya di mana? Ada di resources, di views, dan di out. Nah, di out. Di sini kita memiliki login ya. Login sini. Ini tampilan login kita. Nah, kita harus mencocokkan di sini. Login kita di sini kita coba buatkan rename kembali. Dan di sini kita kasih nama old login. Sama seperti tadi. Kita buatkan sini login.blade.php lagi. Nah, login.blade.php ini akan nanti mengextend punyanya si guest. Jadi istilahnya saat login ini dipanggil, maka dia akan memanggil parentnya, yaitu guest. Jadi konsepnya sama seperti ada di OOP. Nah, bagaimana cara supaya bisa login ini memanggil si guest ini melalui konsep extend? Tinggal kita berikan di sini adalah add extend. Nah, add extendnya di mana posisinya? Kita memanggil guest tadi. Ada di layout. Berarti layout guest. Berarti tinggal sini aja layout guest. Nah, terus layout guest ini berarti kan adalah dia mengetahui bahwa induknya adalah layout guest. Sekarang kita akan membuatkan kontennya. Kontennya apa kalau begitu login ini? Yaitu menggunakan section. Semua di dalam extend itu dia membutuhkan section sebagai untuk mengisi apa namanya kontennya. Di dalam section ini kita menempatkan konten yang ada dan harus diakhiri dengan end section. Nah, section ini bisa kalau misalkan kontennya panjang, maka kita bisa membuat end section seperti ini. Section dan end section, berarti di dalam sini itu isi konten HTML-nya di sini. Nah, isi konten HTML. Dan selanjutnya kalau kita mau misalkan mengirimkan sectionnya yang simple saja, satu baris doang, cukup kita memberikan ini. Section, misalkan di sini adalah title. Nah, ini adalah sebuah variabel. Ya, jadi sectionnya yang hanya mengirimkan konten atau variabel satu doang dan tidak banyak, maka kita bisa membuatkan section satu baris seperti ini. Dan dia memiliki dua parameter, yaitu variabelnya dan isiannya. Misalkan ini adalah login. Nah, di sini section juga butuh variabel agar nanti dilempar kepada induknya. Kita kasih nama konten. Ini sifatnya variabel, jadi bebas. Kamu diganti terserah. Nah, konten ini akan diisi dengan yang tadi punyanya bawaan dari dashboard yang baru kita nih. Tadi ya, card MB3 ini adalah isinya login. Nah, berarti dari sini, ya, atas ini kita tinggal cut. Ya, dan ini berarti adalah konten. Nah, konten login dan register. Gitu. Nanti kita tandain tempatnya ya. Setelah itu, yang sudah kita cut tadi, kita taruh di login blade yang baru dan kita pastekan di dalam sini. Nah, setelah itu kita tinggal merapikan konten kita agar paragraf dan indentation-nya rapi. Nah, selesai. Selanjutnya, bagaimana cara menghubungkannya? Karena di sini sudah menggunakan variable content section ya, untuk koneksi ke dalam induknya, guest-nya, maka kita perlu memberitahu guest bahwa ada
konten yang dikirim menggunakan section. Oleh karena itu, di sini kita perlu tempatkan satu fungsi ya bawaan di Laravel untuk menerima konten dari login tadi, yaitu section konten ini. Nah, caranya menggunakan yield di sini. Yield kita berikan dengan nama yang sama, yaitu konten. Jadi saat nanti dipanggil loginnya, dia akan memanggil si konten ini. Seperti itu, guys, layoutnya. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita nanti cek ya apakah sudah berhasil. Itu di sini misalkan di page kita di sini kita logout terlebih dahulu. Out, kita login. Oke, di sini masih ada error di mana title login. Oke, di sini karena harus ada tanda kutipnya ya. Kita perbaiki dulu di sini. Ya, di bagian sininya. Nah, kutip seperti ini. Ini menggunakan sebuah string dan juga title ini belum ada yield-nya ya. Jadi, kalau seandainya nggak ada yield, bagaimana? Coba kita refresh dulu ingin melihat. Nah, di sini sudah bisa sebenarnya. Cuman di title-nya masih belum belum ada nih muncul. Kita bisa memberikan satu lagi yield di dalam guest layout-nya untuk memberikan title. Di mana di sini nih. Title harusnya ada title. Nah, di sini. Title-nya kita ganti menggunakan yield tadi. Yield dalam kurung sini title. Jadi nanti akan berubah title sesuai dengan page yang sedang dibuka. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sudah berhasil kita buatnya nih login. Nah, sekarang login sudah berhasil. Kalau sudah berhasil ya, kita mau mengubah lagi nih tampilan dari punyanya si register tadi karena registernya masih belum sama di sini. Nah, di sini masih belum sama registernya. Ya, register belum sama. Sekarang kita membuat dulu desain registernya. Sama seperti tadi, register yang blade ini kita buat rename, kita kasih alt menggunakan dia yang lama, kita buatkan baru filenya register.blade.php. Nah, sama juga tadi registernya, berarti kita coba melihat ke template dari Nest admin Bootstrap kita. Di sini ada page register. Nah, kondisinya berarti sama tadi. Kalau di page login, dimulai dari card MB3, berarti sama hal itu kita lakukan. Kita copy dari sini berarti card MB3 ini, karena sebagai kontennya. Kita copy dan kita pastekan ke dalam register kita sama seperti yang kita lakukan di login ini ya, dari card MP3 ini. Nah, lakukan yang sama, kita berikan extend terlebih dahulu. Extend ke mana? Ke layout ya di sini. Ke guest, layout, guest. Layout, ini guest. Nah, setelah itu, kita berikan sini section kembali. Sini kita title dan sini merujuk terhadap misalkan nih register. Nah, si ketik. Setelah itu di bagian bawahnya kita buatkan kembali di sini section, sini konten. Nah, and section. Nah, di sini sectionnya kita juga lakukan hal sama menggunakan nama konten. Kenapa? Menggunakan konten agar saat setiap kali register atau login memanggil dari layout guest, jadi tampilan guest ini, maka kontennya itu akan menyesuaikan dari halaman yang dipanggil. So, kalau misalkan saatnya register dipanggil, maka yield yang di dalam konten ini akan berisikan HTML yang ada di dalam section konten ini. Kalau dia sedang dipanggil login, maka section di dalam konten ini akan terpanggil di dalam yield ini. Sini, yield konten punya guest. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi, kita tinggal memastikan tadi layoutnya di sini di dalam section konten kita rapikan agar tampilannya indentasinya rapi. Setelah itu kita save dan kita coba back kembali dan kita refresh sini. Nah, sekarang kita coba register. Apakah sudah berubah tampilannya? Ya, tampilannya sudah berubah. Berarti kita sudah berhasil memodifikasi tampilan yang ada. Kita login, maka tampilannya sudah berhasil.
Oke, kalau sudah bersih tampilannya, maka selanjutnya kita perlu sedikit memodifikasi form login dan register. Kita akan melanjutkan mengkustomisasi dari login dan register menggunakan Laravel Breeze. Jadi kalau misalkan teman-teman menonton video kali ini, dapat menonton di video sebelumnya tentang bagaimana cara kita menginstal Laravel Breeze dan mengkustomisasinya. Nah, jika kita sudah berhasil mengubah tampilan login kita dengan template dashboard yang sudah kita punya, sekarang kita perlu menyesuaikan dari proses login dan register yang ada. Di sini saya sudah membuka tampilan Visual Studio Code-nya, dan kita akan mengubah atau memperbaiki beberapa tampilan yang ada ya. Jadi seperti kalau kita lihat di sini ada tampilan login, harusnya kita menggunakan email dan password, tapi di sini menggunakan username dan password, maka kita harus melakukan penyesuaian di beberapa field yang ada. Oke, jadi langsung saja kita lakukan. Di sini pertama username, yaitu email ya, kita ganti email jadinya. Lalu di sini ada eee, span ini kita hapus karena tidak dipakai. Setelah itu di sini ada beberapa name-nya kita ganti input text-nya menjadi email, ya. Dan input type-nya kita juga bisa menggunakan email juga. Dan di sini your username, password-nya, ini kita ganti your email. Dan di sini jadi enter your email. Yang di password-nya tidak usah dikotak-atik, jadi dibiarkan seperti dulu. Maka kalau kita save dan kita refresh, harusnya tampilannya sudah berubah. Kalau kita login misalkan seperti ini, maka jadi please enter your email dan please enter your password. Jadi sudah sesuai. Kalau kita misalkan menggunakan bukan email, maka sudah bisa menyesuaikannya. Gitu. Oke, berikutnya lagi kita mau memvalidasi form kita agar form kita nih bisa membaca hasil validasi dari request data yang ada ke dalam controller authentication-nya. Nah, karena itu kita pertama kali perlu mengubah di sini ya. Jadi proses autentikasinya itu kan dari sini ngelempar ke controller. Nah, di bagian controller tidak usah kita lakukan perubahan, cukup di bagian tampilannya aja agar muncul semacam kayak message bahwa ada beberapa kesalahan dalam inputan seandainya ada user salah dalam input password ataupun username atau emailnya ya. Jadi bukan username tapi email kali ini. Nah, ada beberapa yang kita tambahkan pertama kali. Jadi pertama kalau kita lihat di sini, di sebuah project-nya di login plat sebelumnya, di mana ini form-nya itu akan mendirect ke action root login. Jadi kita ganti form-nya nih, kita butuh ya, sini kalau misalnya kita lihat di sini ya, jadi kita ubah, sorry, action, dan kita ubah juga metode post, ya di sini. Serta juga harus ada wajib CSRF. Apa itu CSRF? Jadi CSRF adalah semacam token ya yang disediakan oleh pihak Laravel untuk mereka saling berkirim dalam tanda kutip pesan. Jadi saat form ini submit maka ada pesan tersembunyi yang di-hidden menggunakan token CSRF ini agar nanti saat dikirimkan ke controller maka bisa dibaca bahwa form yang diinputkan itu adalah benar dari form di dalam Laravel, bukan dari input dari luar. Jadi, ini semacam seperti security-nya dari Laravel untuk membaca agar setiap form yang dikirimkan tervalidasi. Oke, seperti itu. Jadi, CSRF seperti ini. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita perlu melihat kembali bahwa di sini ada beberapa inputan ya. Value-nya di sini, value-nya itu butuh old email dan password juga old email. Jadi old ini adalah merupakan semacam jenis penampung yang dimana kalau misalkan user salah menginputkan salah satu field-nya, maka field yang lain yang benar isiannya tidak akan dihapus saat kita melakukan submit form, gitu. Nah, value di sini kita bisa tambahkan jadi
value ya di bagian input type-nya. Oke, atau kita tidak usah menggunakan all tadi, karena kenapa? Karena di login ya, kita kalau menyimpan data yang ada, maka nanti, akan bisa terlihat gitu. Jadi kita sarankan tidak usah menggunakan alt untuk, di dalam loginnya. Jadi tidak usah ditambahkan apa-apa di loginnya untuk yang data alt tadi, maka selanjutnya tinggal kita buatkan salah satunya itu validasi, yaitu membaca error message untuk emailnya. Nah, untuk membaca error message yang dikirimkan dari controller autentikasi, maka kita perlu menambahkan salah satunya seperti ini. Jadi kita langsung buatkan, kita rapikan terlebih dahulu ini ya, taruh di sini. Nah, ini adalah untuk membaca pesan error. Kalau misalnya jika ada kesalahan seperti ini, email, error email dan message dia akan menampilkan kesalahan yang terjadi jika misalkan email tidak ditemukan seperti itu. Nah, lalu juga kita perlu menambahkan di kelas form control-nya sini agar kelasnya itu dibuat semacam border warna merah menandakan bahwa form ini ada kesalahan. Di sini kita kasih email. Email ini dari mana? Nanti dilempar dari controller authentication. Ini tidak perlu diubah karena sebenarnya harusnya sama seperti bawaan dari Laravel Bridge-nya seperti itu. Dan di sini error email. Nah, kita tambahkan suatu kelas namanya is invalid. Jadi kelas ini error itu akan aktif jika dari controllernya melemparkan semacam data bahwa ada error yang terjadi. Errornya berupa apa? Biasanya berupa email tidak ditemukan ataupun kesalahan dalam password. Jadi dia ikut terbaca juga di sini. Jadi error email is invalid and error. Nah, seperti tadi. Nah, ini juga selesai. Kita sekarang di passwordnya. Passwordnya juga hampir sama, dimana kita perlu menambahkan error ini ya di dalam form controlnya. Kita ganti menjadi password. Nah, setelah itu kita juga perlu menambahkan tadi ini error message untuk email. Ini error message-nya untuk password gitu. Jadi jika ada kesalahan dalam passwordnya, maka dia akan tampilkan pesan message-nya di sini. Password. Oke, nah sudah selesai. Sekarang kita coba lakukan testing. Kita refresh, maka masih bekerja. Dan kalau misalkan kita tadi sudah ada punya beberapa validasinya di table user, nih. Nah, misalkan memasukkan informasi yang salah, misalkan admin password kita asal supaya salah di tag-nya, kita submit. Maka diberitahu bahwa please enter your email dan this credential do not match our record. Jadi sudah berhasil terbaca ya untuk proses autentikasinya. Jadi jika ada kesalahan dari passwordnya, tadi akan detect itu ada error seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan customization juga pada register. Di sini kita lihat bahwa jika belum ada di sini ada register ya. Jadi register. Kita juga perlu mengcustomisasi ini. Sebelumnya tadi di bagian akun ini linknya masih HTML, kita ubah terlebih dahulu ya. Di bagian bawah sini jadi register di sini. Slash register. Kita refresh dan kita lakukan pindahan, maka sudah ketampilan register. Nah, di halaman register juga di sini kita lakukan hal yang sama karena pada saat register cuma hanya membutuhkan name, email, sama password saja. Dan passwordnya pun mesti biasanya 2 ya. Oh, kali ini
Kita akan memodifikasi page-nya. Jadi silakan kita buka di page registernya. Kalau yang lama itu passwordnya ada password dan confirm password. Jadi kita perlu menyamakannya. Dan di sini registernya berarti kita juga hal yang sama, di mana kita hilangkan yang username-nya di sini karena tidak kita butuhkan lagi, dan kita buat please enter your password itu menjadi dua, satunya itu buat konfirmasi, gitu ya. Kita samakan name-nya. Sini nama name-nya password confirmation. Ini juga sama. Name-nya password confirmation seperti itu. Jadi biar sama. Nah, di sini terisi password confirmation. Kita perlu hal yang sama seperti tadi, bahwa kita perlu menambahkan beberapa pesan supaya menandai ada error tidaknya di dalam form kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita perlu menambahkan apa? Pertama adalah berarti action, ya jangan lupa formnya kita perlu action di sini. Jadi sama seperti tadi di atas ya. Di sini dia butuh metodenya, kita butuh metode. Kita bisa melihat di old form kita nih, register dia ke action root register. Jadi kita ikuti saja bawaannya. Seperti ini. Nah, oke. Setelah itu di bagian your name-nya juga sama. Di sini your name kita perlu tambahkan seperti yang ada di login blade tadi, di mana perlu ada seperti ini kontrolnya, error di form kontrolnya. Jadi di sini form kontrolnya perlu samain, emailnya diganti dengan nama name input type-nya. Jadi sama di sini name. Nah, lalu juga perlu ada pesan errornya gini, seperti ini. Jadi jika ada membaca error, maka dia langsung mengirimkan pesan yang ditampilkan pesannya. Ini juga name. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk semua field yang ada. Jadi pertama error nih, lakukan hal yang sama juga untuk name, ini untuk email, terus di sini untuk password. Nah, itu kita confirm password. Ya, ini namanya harus sama dengan ini. Setelah itu kita tambahkan ini error message-nya. Ya, ini tambahkan, kita rapikan sedikit indentation-nya. Taruh seperti ini. Ini adalah berarti email. Karena yang disimpan hanya name, email, sama password. Nah, ini juga sama, kita perlu tambahkan di sini. Ini password. Yang ini juga sama. Ini password confirmation. Yang ini. Oke. Nah, jika sudah, maka kita bisa melakukan tes ya. Apakah inputnya sudah benar. Di bawah sini link kita ganti juga yang direct login tadi ya. Jika sudah kita lakukan testing registernya. Oke, coba tes dan di sini masih benar ya. Kita masukin namanya yang belum ada di sini. Masukin namanya misalkan Agus, sini misalkan Agus Gmail, passwordnya. Kalau kita misalkan seperti ini, wajib masukin. Kalau misalkan dia beda, ini dia wajib agree. Misalkan seandainya kita sama masukin. Nah, di sini bahwa ada yang kurang. Page expire berarti ada kekurangan salah satu formnya, yaitu kurang CSRF tadi yang saya katakan di sini. Nah, kita perlu menambahkan CSRF-nya di sini agar tidak expire karena supaya dideteksi bahwa ini form ini valid gitu. Kita back lagi, kita refresh. Oke, kita masukin lagi tadi misalkan Agus. Di sini Agus juga. Agus. Coba cek misalkan. Nah, nih
Please enter your password. Password field confirmation does not match. Jadi nggak cocok ya password confirmation-nya. Nah, di sini tadi yang inputan kita input hilang semua karena kita tidak menggunakan all tadi. Nah, kita perlu tambahkan agar yang sudah diinputkan itu tidak hilang, di mana di value ya. Jadi di value kita perlu tambahkan agar inputannya tidak hilang. Nah, misalkan tadi di sini, tadi mirip seperti yang ini nih, all. Kita copy aja nih, all. Kita misalkan coba tes di input value seperti ini. Value ya seperti ini. All kita perlu kasih kurun 2 kali dan seperti ini. Kalau kita di sini adalah berarti name. Ini juga name. Harusnya kalau kita refresh, coba tes dulu ya. Oke, nah, jadi kalau misalkan sudah ini jadi kita coba. Kalau sudah kita lakukan hal yang sama nih ke semuanya. Value name di sini juga ada perlu value email. Name, email, kalau password tidak usah karena password tidak boleh kita simpan ya. Jadi biarkan saja. Terus kita tambahkan. Kita refresh kembali, kita coba tes melakukan kesalahan. Name-nya Agus, sini misalkan agus@gmail. Seperti ini kita save. Oke, ya berhasil ya. Jadi dengan demikian maka sudah berhasil kita lakukan prosesnya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam dashboard dan sudah ada Agusnya. Seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita mau mengcustomize dari dashboard kita agar bisa mengikuti dashboard-nya yang seperti ini. Nah, untuk dashboard-nya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa di sini ternyata dia ada header sama sidebar sebelah kiri kita. Nah, kita mencoba untuk melihat ya tampilan dari dashboard eh, si Nice Admin ini. Berarti kita harus membagi nih. Berarti kita perlu satu file master untuk sebagai HTML-nya, CSS sebagai yang mempunyai CSS JavaScript-nya, jadi induknya, dan nanti akan include ya, dia akan nanti memanggil include dari header kita pisahkan, lalu ada sidebar juga, apakah ada footer? Ya, ada sedikit footer di sini ya. Kita bisa membuat seperti itu. Nah, bagaimana caranya di sini? Berarti kita perlu sedikit mengcustomize. Kita pergi sekarang ke sampel project kita ya. Teman-teman di sini bisa dilihat bahwa nah, di sini kalau kita misalkan melihat di dalam admin kita ya, jadi kita bisa melihat di sini. Kita buka coba dalam dashboard jadi ikut seperti ini di mana dia posisinya di indeks HTML. Jadi indeks HTML di sini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sangat banyak sekali ya. Kita bisa lihat di sini kita langsung bagi aja yang mana header. Nah, ini header, ini sidebar sebelah kiri dan ini adalah main-nya. Nah, ini adalah footer-nya. Nah, dari sini sudah terlihat jelas teman-teman bahwa main ini akan kita nanti apa namanya sebagai utamanya ya. Di main ini adalah home dashboard, section dashboard. Berarti dia nanti ada di tengah-tengah di sini main. Nah, ini ada page title. Jadi nanti di sini kita akan bermain di sini ya. Ini kita akan sebagai konten ya. Yang sebagai konten ini sebagai sidebar, ini sebagai header-nya gitu. Dan kalau kita lihat yang lain juga harusnya sama strukturnya. Jadi ada header juga di sini, ada sidebar, ada juga main ya. Main ada page title. Jadi ini akan sebagai kontennya dan footer-nya. Nah, dari sini sudah terlihat jelas bahwa formatnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu membagi nih, kalau misalkan sebagai kita membutuhkan satu file master untuk menjalankan ke semua template-nya, nah kita bisa pisahkan nih, jadi agar source code tidak panjang ya. Kita pisahkan header, sidebar-nya menjadi file sendiri, dan nanti saat masternya terpanggil, maka dia akan memanggil juga si include dari beberapa kontennya header dan sidebar ini. Jadi
Header dan sidebar kita pisahkan agar tidak terlalu panjang ya konten seperti ininya. Oke, ini bagaimana caranya? Jadi di sini di sampel project-nya kita perlu buatkan, satu lagi di mana resource views di sini sebagai di sini dashboard ya, ini dashboard yang lama ya. Oke, ini dashboard lama kita yang tadi sudah ada. Nah, kita perlu membuatkan satu lagi di mana di sini layouts-nya itu perlu ada satu master ya. Jadi, ini mungkin sini kayak app nih. Ini sebagai ini bawaannya punyanya si Laravel, Breeze ya, yang tadi masukin dashboard dia tampil ke sini. Nah, sekarang perlu menggantinya, jadi sini kita berikan rename juga kembali, jadi di sini kasih alt. Nah, jadi kita perlu app.blade.php ya, berarti kita buatkan lagi satu di sini, jadi app, kita samakan aja blade.php. Nah, di sini kita tinggal copy saja yang tadi, yang semua ini indeks HTML-nya, dashboard-nya, dan kita tinggal pastekan ke sini. Nah, setelah itu tadi kita sama tinggal kita lihat, kita minimize bagiannya header, ini sidebar, dan ini adalah main-nya, ini adalah footer-nya. Nah, oke, sudah selesai. Sekarang berarti kita mau membaginya ya. Ini kita close dulu. Oke. Yang pertama adalah berarti kita memerlukan satu file untuk bagian header-nya yang akan kita include-kan. Berarti di sini kita buatkan satu lagi berarti header.blade.php. Nah, header ini akan sering dipanggil, tapi yang memanggilnya adalah si induk. Jadi otomatis kita hanya perlu menginclude-kan saja. Jadi header-nya kita sini kita cut saja dan kita di sini tuliskan tadi header sini ya. Di sini kita pastekan header di sini. Itu. Oke, dan sini header sini kita kasih berarti adalah include ya, include di sini. Oke, sini kita kasih include jadinya. Include ini adalah header. Jadi header. Oke, ini header. Oke. Kalau udah sekarang kita lakukan hal sama juga pada sidebar ya, berarti kita juga perlu lagi buat sidebar di sini ya. Dan di sini kita buat sidebar.blade.php dan kita pindahkan konten sidebar tadi yang ini ya. Cut. Nah, ini sidebar taruh di dalam sini. Nah, sekarang sidebar-nya sudah di dalam sini, sekarang kita kasih lagi. Kita panggil include. Include ya teman-teman, tadi itu bukan di header saja, tapi kan kalau dilihat dari views, dia di dalam layouts. Berarti caranya dia akan perlu mengakses ke dalam sebuah folder layout. Jadi kita kasih ini, layouts, titik. Artinya layout itu seperti layout slash, cuman diganti dengan titik. Gitu. Ini juga sama nih, berarti layout, titik, sidebar. Itu. Nah, kita close ininya. Sekarang kita perlu lagi membuatkan footer-nya. Artinya footer juga sama ya. Nah, sini footer lagi. Footer.blade.php. Kita pisahkan setiap bagian elemennya. Ini kita cut ya. Ini kita kasih footer di sini. Kita pastekan di sini. Nah, baru kita kasih lagi include seperti tadi. Berarti di sini adalah include di sini layouts dot footer. Oke, kita save dan kita selesai. Kita pisahkan. Sekarang kita lihat tampilan kita di dashboard nih. Yang ini ya, saat ini kita ubah dan kita sudah ubah tadi kita refresh. Oke, maka tampilannya sudah sesuai ya. Jadi sudah sesuai, sudah bekerja dengan baik. Nah, itu sudah berhasil kita. Sekarang yang kurang adalah di bagian konten. Nah, konten ini kita belum memisahkan nih, karena tadi masih jadi satu dengan app-nya di sini. Nih, mainnya. Nah, karena itu kita perlu lagi membuatkan satu konten dashboard-nya. Nah, itu di sini ada dashboard.blade.php. Nah, kita pakai ini ya. Cara yang sama pengguna namanya, tapi kita buatkan baru yang lamanya kita rename kembali. Jadi untuk membedakan ya.
Nanti kalau yang nggak perlu, yang di terakhir saja nanti kita hapus. Oke, kita sudah ganti, kita buatkan sini dashboard.blade.php dan sini sudah kita buat ya. Nah, kalau sistem dashboard sini jadi dashboard ini tidak bisa menggunakan cara yang sama tadi seperti include. Kenapa seperti itu? Karena kalau dashboard ini akan dipanggil nantinya menggunakan root sendiri. Nah, artinya dashboard ini akan kita anggap sebagai anak dan yang tadi app ini sebagai induk. Jadi setiap konten yang dipanggil dari si anak maka akan mengikutsertakan si induknya. Jadi dia akan menurunkan template HTML-nya dari si induknya. Oleh karena itu karena dia menggunakan sistem turunan, ya, jadi kita perlu hanya untuk cukup menggunakan extend saja. Jadi saat ada root masuk dan memanggil dashboard ini, maka dia akan memanggil turunan ya semua template HTML, CSS dan JS punyanya si induknya app.blade.php. Dan saat app.blade.php dipanggil, maka dia akan juga melakukan include, memanggil juga semua header dan sidebar. Jadi perbedaannya kalau di dashboard nanti kita akan menggunakan yaitu namanya extend. Extend. Apa itu artinya extend? Extend artinya kita memanggil turunan atau dari si induknya. Gitu. Turunan dari beberapa dari konten-konten atau template dari si induknya. Extend seperti ini caranya. Kita panggil ada di mana posisinya di layout di apps ya. Berarti di sini layout dot app. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, sekarang layout apps ini berarti dia ada root memanggil dashboard.blade.php, maka dia akan mengextend, akan memanggil turunan menggunakan turunan dari si induknya yaitu app.blade ini. Jadi ini layouts artinya ke arah folder layouts dan ke file app ini gitu. Nah, untuk supaya kontennya diisikan, maka kita menggunakan namanya section. Section di sini kita bisa jika section di dalam section ini berisikan konten yang sangat panjang lebih dari satu baris, maka kita bisa membuat namanya di bawah kiri ini ya, namanya end section gitu. Nah, isi di sini adalah konten yang ada tadi kita buat ini. Nah, sini dari dashboard main kita cut di sini dan kita pastekan ke dalam sini. Nah, ini adalah main kita. Jadi dashboardnya sudah kita pindahkan. Jadi kan kalau setiap tadi kita masuk ke dalam dashboard, maka yang dipanggil root ini nih. Jadi ini dashboard, dia memanggil root-nya yaitu ini. Nah, dashboard ini ternyata dia memanggil turunan dari si induknya yaitu layouts.app ini. Di mana yaitu si app.blade.php ini. Nah, app.blade.php ini perlu diberitahu bahwa konten yang tadi dipanggil dari dashboard itu mau diletakkan di baris code yang keberapa. Nah, cara supaya menghubungkannya antara si app ini untuk mengetahui si app ini tahu nih konten ini taruh di baris keberapa, kita perlu menggunakan namanya si yield. Yield seperti ini. Yield dengan nama yang sama tadi, yaitu konten. Sini ya, kita kasih nama aja konten. Sebenarnya nama variabelnya bebas ini, konten. Gitu. Konten, di sini taruh di sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah berhasil, maka sudah bekerja. Nah, kita coba lakukan pengetesan. Jadi, kita buat seperti ini, kita refresh. Maka tidak ada perubahan karena sudah sesuai. Nah, ini sudah kita berhasil kita buat. Jadi saat root yang memanggil dashboard, maka dashboard ini ternyata dia memerlukan turunan dari induknya itu layouts.app yang ada di app.blade.php ini. Dan app.blade.php ini dia memanggil file lain yaitu include layouts, header, dan sidebar serta footer. Nah, dengan demikian maka kita sudah berhasil teman-teman bagaimana cara menggunakan include ya di mana include adalah proses memanggil file. Jadi sebenarnya saat app ini dijalankan, maka dia juga ikut serta memanggil header dan sidebar sama footer. Nah, kalau si extend itu di mana saat dashboard ini dipanggil kontennya, maka dia memerlukan
file lain, yaitu turunan dari induknya, yaitu di mana dia memanggil turunan dari si induknya app ini, ada di dalam folder layouts, yaitu app.php dan diletakkan kontennya di sini, sini. Jadi di antara sidebar dan footer. Oke, maka dengan demikian kita sudah berhasil membuatkan dashboard kustomisasinya menggunakan Laravel Breeze dan dashboard yang kita pilih tadi. Oke, mungkin sampai sini aja video teman sudah berhasil. Sampai ketemu di video next selanjutnya. Thank you semua.